Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Irwan Dani Lancar, channel tentang Al-Quran, baik bacaan, terjemahan atau artinya dan yang lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu cerita perjalanan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Pada video kali ini kita akan menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran yang terkandung dalam Al-Quran, tentang hikmah-hikmah dari perbuatan Nabi Khidir. Baik perbuatan Nabi Khidir tentang membocorkan sebuah perahu, Nabi Khidir tentang membunuh seorang anak, dan cerita Nabi Khidir tentang mendirikan rumah yang hampir roboh. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim. Qala haza firaku baini wa bainik, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dia berkata, dia di sini adalah Nabi Khidir alaihissalam, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Jadi dalam ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 78 ini, Nabi Khidir menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa inilah perjalanan terakhir Nabi Khidir dengan Nabi Musa, dan Nabi Khidir akan menjelaskan tentang apa-apa perbuatannya yang dilakukan selama berjalanan bersama Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi Musa tidak mampu bersabar di dalamnya. Dilanjutkan dengan ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Yang artinya, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi hikmah dibalik Nabi Khidir melubangi sebuah perahu yang diketemukan selama berjalan bersama Nabi Musa, yaitu adalah Nabi Khidir melubangi itu dengan alasan bahwa perahu tersebut adalah milik seorang nelayan miskin yang ada di situ. Nah, seandainya perahu itu dipakai untuk berlayar, maka perahu itu akan dirampas oleh seorang raja yang sudah ada di depannya. Nah, tetapi karena perahu itu dibolongi atau dilubangi oleh Nabi Khidir, maka perahu itu tidak dapat dipakai berlayar, dan akhirnya seorang nelayan yang miskin tadi yang bekerja di laut itu tadi menjadi aman dari perampasan sebuah perahunya. Itulah hikmah dari Nabi Khidir melubangi sebuah perahu yang ditemukan selama perjalanan bersama Nabi Musa. Kemudian dalam ayat 80, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Yang artinya, dan adapun anak muda kafir itu, nah di sini tulis anak muda kafir ya. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Nah, di ayat ini melanjutkan cerita sebelumnya bahwa Nabi Khidir membunuh seorang pemuda ya yang ditemukan dalam perjalanan. Hikmahnya ialah bahwa orang tua dari anak muda itu adalah kedua-duanya mukmin dan soleh. Nah, dan Nabi Khidir khawatir anak itu akan memaksa orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 81, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Yang artinya, kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu,
dan lebih sayang kepada ibunya dan ibu bapaknya. Nah, ini ditegaskan kembali bahwasanya Nabi Khidir membunuh seorang anak itu karena orang tuanya adalah mukmin, dan Nabi Khidir khawatir anak itu akan memaksa kepada kemungkaran atau kekafiran, akhirnya dibunuh. Tetapi di situ juga Allah berkehendak mengganti anak itu dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dan lebih sayang kepada orang tuanya. Kemudian dalam ayat Al-82, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi di dalam ayat 82 ini itu menjelaskan tentang kenapa Nabi Khidir mendirikan atau memperbaiki rumah yang hampir roboh di kampung atau di sebuah kota yang mana penduduknya tidak mau melayani Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tetapi ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu dengan sebuah gubuk atau rumah yang hampir roboh dan dibenarkan oleh Nabi Khidir, inilah hikmahnya bahwa rumah itu adalah milik dua orang anak yatim yang orang tuanya soleh. Nah, Allah menunggu mereka hingga dewasa dan mereka bisa mengambil harta mereka itu tanda rahmat dari Allah, dari Tuhanmu, kata Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir juga di sini menjelaskan kepada Nabi Musa bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir tersebut bukanlah semata-mata kemauan atau kehendak dari Nabi Khidir sendiri, tapi jelas itu adalah karena kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah cerita perjalanan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu semua sangat terang dan jelas diterangkan di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Kahfi. Maka tidak bisa kita pungkiri bahwa cerita ini benar-benar nyata dan benar-benar real ada di dalam Al-Quran. Dan apabila kita seorang beriman yang yakin dengan Al-Quran dan percaya dengan Al-Quran, maka kita juga harus yakin dan percaya dengan cerita yang ada di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala perbuatan kita, segala pekerjaan kita menjadi berkah dalam hidup ini. Dan sedikit apapun yang kita sampaikan lewat media sosial ini menjadi ladang dakwah kita, karena kita bisa berdakwah dengan apa yang kita bisa, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah, mungkin kita tidak bisa berceramah, mungkin kita tidak bisa berbicara di depan orang banyak, tetapi sekarang media untuk berdakwah itu sangat luas, termasuk dengan salah satu seperti ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita semua dan menjadi rahmat bagi kita, dan Allah mengampuni segala dan semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal kita. Terima kasih kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.